Shalom saudara. Shalom. Haleluya, kita bersyukur Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus memberikan kita kesehatan, Tuhan Yesus memberikan kita kekuatan, semua karena anugerah Tuhan, amin. Amin. Mari kita mau datang ke dalam hadirat-Nya Tuhan, kita mau bangkit berdiri, kita mau nyanyikan pujian kepada Tuhan lebih lagi, amin. Amin. Haleluya, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita mau nyanyikan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, hey, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, hey, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Amin, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, kita bersyukur bahwa kita memiliki Allah yang baik di dalam kehidupan kita, amin. Amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan, mari kita lambaikan tangan bagi Tuhan. Haleluya, kita mengatakan tiada berkat sudah kasih setia Tuhan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, baru-baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir
Yesus baik. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk saudara. Bersama-sama kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyatakan kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Segala perbuatannya yang ajaib di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur bahwa Tuhan mengasihi kita, bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Tidak pernah Tuhan meninggalkan setiap kita. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau Allah yang selalu hadir di dalam hidup kami. Engkau Allah yang mengasihi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala pengorbanan-Mu Tuhan, buat segala pertolongan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita mau nyatakan kasih yang terindah, hati yang mulia hanya di dalam Tuhan Yesus. Amin. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap
Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi. Yesus, Engkau bukan bumi. Yesus, Engkau bukan bumi. Haleluya, kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau sangat baik di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami kagum dan hormat akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini Tuhan, Kau mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang mengurapi akan setiap kami, Kau memberkati setiap kami ya Tuhan, yang mendengarkan firman-Mu, dan juga Tuhan Kau memberkati akan hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan, biar menjadi rema di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada Ko Yohanes. Shalom saudara. Shalom. Saudara merasa diberkati Tuhan pada siang hari ini? Amin. Saudara, hari ini kita akan membahas firman Tuhan yang mengenai yang namanya komunion. Kalau dalam bahasa Indonesianya persekutuan. Nah, ketika saudara mendengar kata persekutuan ini, apa sih yang ada di pikiran saudara kalau saya boleh tahu? Ada yang bisa kasih saran saudara? Communion, persekutuan gitu. Ada saudara yang punya ide atau pandangan? Apa sih kalau orang bilang ini ada suatu persekutuan? Yang ada di benak saudara apa saudara kira-kira? Kenapa perkumpulan? Ada lagi yang bisa kasih ide lain? Perkumpulan, ya misalnya persekutuan doa, perkumpulan doa. Terus ada lagi nggak saudara? Kalau kita lihat di sini saudara, di sini communion atau persekutuan ini merupakan persatuan dengan seseorang atau dengan alam yang memiliki pikiran atau perasaan yang sama. Bisa nggak orang bersekutu tapi orang itu nggak memiliki tujuan yang sama dalam kehidupan mereka? Mungkin nggak saudara mereka bisa bersekutu dengan baik? Nggak bisa. Nah, kalau kita lihat saudara, kata communion ini juga dipakai di dalam Alkitab ketika Tuhan Yesus itu memecah roti dan memberikan anggur kepada murid-muridnya ketika dia perjamuan terakhir, perjamuan Paskah terakhir. Saudara masih ingat ceritanya ya? Makanya Tuhan Yesus bilang, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Ingatlah ini untuk menjadi peringatan akan aku. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata ketika kita meminum anggur tersebut, kita meminum darah Tuhan. Dan ketika kita memakan roti tersebut, kita memakan darah Tuhan supaya apa? Supaya menyatu dengan tubuh kita. Nah, kita akan membahas saudara tema ini yaitu communion atau persekutuan. Dan kita mau melihat saudara firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-4. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Di sini kita mau melihat bagaimana persekutuan, persatuan itu merupakan kerinduan Tuhan. Jadi Tuhan rindu untuk bersekutu dengan kita atau bersatu dengan kita. Kita lihat ayatnya. Di sini dikatakan ya 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan telah kami raba dengan tangan kami, yaitu firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu.
Ayat kedua, hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepadamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Ayat 3, dan apa yang telah kami lihat, apa yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu beroleh apa saudara? Persekutuan dengan kami. Di sini dikatakan, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. 4. Dan semua ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dua hal saudara yang kita lihat di sini. Yang pertama, mereka memberitakan tentang siapa? Tuhan Yesus. Benar nggak? Apa yang telah kami lihat, apa yang telah kami dengar. Kenapa? Karena mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus menjalankan misinya. Amin saudara. Jadi mereka ini adalah saksi mata bagaimana Tuhan Yesus itu adalah nyata. Bagaimana dia mengadakan mujizat. Bagaimana dia mengatakan hal-hal yang akan datang. Bagaimana dia itu membuktikan bahwa perkataannya itu adalah ya dan amin. Bagaimana dia mati dan dibangkitkan. Dan mereka adalah saksi hidup. Dan kalau kita lihat di sini di ayat ketiga, apa yang telah kami lihat dan kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga supaya kamu beroleh persekutuan dengan kami. Communion, persekutuan. Artinya memiliki pikiran yang sama, memiliki perasaan yang sama, memiliki tujuan yang sama. Dan di sini dikatakan di firman Tuhan selanjutnya, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Jadi kita bisa lihat bahwa persekutuan adalah kehendak atau kerinduan dari Tuhan supaya kita mengenal Dia dan menjadi satu dengan Dia. Kita akan lihat saudara ayatnya di dalam Yohanes 17 ayat 17 sampai dengan 26. Yohanes 17 ayat 17 sampai dengan ke-26. Dikatakan seperti ini. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ini doa Tuhan Yesus saudara. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka saja ini aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka apa saudara di sini semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ini menjelaskan soal persekutuan dengan Tuhan. Dan di ayat ke-22 dikatakan, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka apa saudara? Menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. 23. Aku ada di dalam mereka dan Engkau ada di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku dan bahwa Engkaulah yang mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Saudara bisa lihat di sini di ayat 23 ini benar-benar Tuhan Yesus ini menyatakan bahwa persekutuan yang Dia miliki itu Dia rindukan untuk semua orang yang percaya kepada Dia. Amin saudara. Dan di sini dikatakan di ayat 24, ya Bapa, aku mau supaya di mana Engkau berada, dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. 25. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Jadi saudara, dari sini kita bisa lihat, ketika kita ini memiliki persekutuan dengan Tuhan, maka otomatis kita memiliki kasihnya Tuhan. Benar nggak saudara? Dan ketika kita memiliki kasih Tuhan dan persekutuan dengan Tuhan, Tuhan juga memberikan kemuliaannya.
suatu janji yang Tuhan berikan, doa yang Tuhan berikan kepada Bapaknya. Kita tahu bahwa doa orang benar itu besar kuasanya. Amin, saudara? Amin. Di sini yang berdoa siapa, saudara? Tuhan Yesus. Jadi saudara bisa lihat bahwa di firman Tuhan dikatakan dia, yaitu Tuhan Yesus, yang tidak mengenal dosa. Berarti dia orang benar, saudara? Amin. Ketika dia berdoa, besar nggak kuasanya, saudara? Pasti. Dan doa Tuhan Yesus untuk siapa, saudara? Untuk pertama murid-muridnya, yang kedua untuk kita semua. Kenapa? Tuhan Yesus bilang bahwa aku berdoa bukan saja untuk mereka ini, tetapi untuk orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan Injil. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita memiliki persekutuan dengan Tuhan. Amin, saudara. Dan ketika kita memiliki persekutuan dengan Tuhan, kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena ini yang menjadi doa Tuhan Yesus, dan ini yang menjadi kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kita akan lihat, saudara, yang selanjutnya bahwa kita ini dipanggil untuk bersekutu. Ayatnya ada di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-9. 1 Korintus 1 ayat 9. Jadi kenapa kita bersekutu? Karena memang kita dipanggil untuk bersekutu. Di 1 Korintus 1 ayat 9 dikatakan seperti ini. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Kenapa kita bersekutu? Karena Tuhan memanggil kita untuk memiliki persekutuan dengan Tuhan Yesus. Dan Allah yang seperti apakah yang kita miliki, saudara? Firman Tuhan jelas mengatakan Allah yang memanggil kita kepada persekutuan dengan Tuhan Yesus adalah Allah yang setia. Jadi kita bisa berpegang teguh kepada perkataan Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan jelas mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang setia. Dan yang ketiga, kita akan melihat bahwa kita ini ditempatkan untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara ingat beberapa waktu lampau kita berbicara mengenai mengenai undangan Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, kalau kita lihat di dalam Matius 11 dari ayat 28 sampai 30, kita udah pernah bahas ini, cuma saya akan ambil sedikit untuk memperjelas bagaimana kita ini memiliki kesatuan dengan Tuhan. Di sini Tuhan Yesus mengundang seperti ini, saudara. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kita udah pernah bahas ini dan kita nggak akan bahas secara detail lagi. Bahwa di sini menyatakan Tuhan ini memberikan kuk, yaitu hukum yang supaya kita ini mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Amin, saudara. Dan di sini kalau saudara lihat bahwa kerinduan Tuhan supaya kita ini berada di dalam Dia, memakai kuknya Dia. Benar nggak, saudara? Berarti di sini kita memiliki sebuah komunitas dengan Dia atau sebuah persekutuan dengan Dia. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang pikulah kuk yang dipasang oleh siapa, saudara? Oleh Tuhan. Berarti Tuhan ingin supaya kita ini bersama-sama dengan Dia. Nah, selanjutnya, saudara, kita melihat arti persekutuan ini memerlukan sesuatu yang namanya persatuan. Artinya, saudara, ketika kita ini ingin bersekutu dengan orang tersebut, akan jauh lebih mudah ketika kita ini memiliki pemahaman yang sama. Firman Tuhannya di mana? Ada di Amos 3 ayat yang ketiga. Amos 3 ayat yang ketiga di sini dikatakan, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Di sini ada nggak, saudara, yang istilahnya pengen pergi sama seseorang tapi beda arah? Yang satu pengen pergi katakanlah ke TA, yang satu lagi pengen pergi ke Ancol tapi jarangnya barengan. Bisa saudara nyampe bersama-sama? Nggak bisa. Itu perlunya persekutuan. Kenapa? Karena perlu untuk bisa berjanji kemana mereka akan pergi. Kalau saya ingin pergi ke, misal katakanlah ke Ancol, terus saudara bilang, saya juga pengen pergi, tapi saya pengen pergi ke TA, tapi mau barengan. Bisa nggak, saudara? Nggak bisa. Kenapa? Karena arahnya berbeda. Dan ketika kita berbicara mengenai persekutuan, berarti kita berbicara mengenai kesamaan konsep. Firman Tuhan jelas menyatakan tadi bagaimana Tuhan ini ingin
memiliki persekutuan dengan kita. Supaya apa saudara? Supaya kita bisa memiliki pikirannya Tuhan. Bagaimana saya bisa mengenal, katakanlah dia, bagaimana saya bisa mengenal seseorang, katakanlah Niko. Kalau saya ini nggak pernah ngobrol sama dia, bagaimana saya bisa tahu pemikirannya Niko? Apa yang Niko suka, apa yang Niko nggak suka? Kalau saya nggak pernah bersekutu dengan dia, saya nggak akan pernah kenal. Tetapi kalau saya ini bersekutu dengan dia, saya bisa ngerti apa kesukaannya dia, apa yang dia nggak suka. Kalau mau lanjut lebih jauh, saya bisa ngerti cara berpikir dia. Pernah nggak saudara punya sahabat, sebelum sahabat saudara ngomong, saudara tahu dia bakal ngomong apa? Ada yang pernah di sini? Angkat tangan coba. Beberapa ya. Dari cara dia berpikir aja saudara bisa baca. Kenapa? Karena saudara bersekutu erat. Nah, di sini saudara, firman Tuhan juga menyatakan. Di firman Tuhan dikatakan seperti ini. Siapakah yang mengetahui pikiran manusia selain roh manusia itu sendiri? Dan siapakah yang mengetahui pikiran Kristus selain roh Allah itu? Tetapi kita memiliki pikiran Kristus. Kenapa? Karena kita memiliki roh Tuhan dalam kehidupan kita. Poinnya di sini adalah ketika kita memiliki hubungan yang erat, maka kita ini bisa mengenal yang namanya suara Tuhan. Benar nggak saudara? Dan yang kedua, kita bisa mengenal pemikirannya Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata bahwa kita memiliki pikiran Kristus. Itu dari mana saudara? Dari persekutuan. Saya akan lanjut. Di sini saudara, kita akan lihat bagaimanakah kita ini bisa mencapai persekutuan. Ada beberapa hal yang kita akan lihat. Yang pertama, kita bisa mencapai persekutuan ini karena iman kita. Ada di 2 Korintus 5 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. 2 Korintus 5 ayat 5 sampai ke-7. Firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, yang mengaruniakan rohnya huruf besar. Ya, sorry saudara. Oke, saya ulang ya saudara. Di sini dikatakan di 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh, yaitu Roh Kudus kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Ayat ke-6. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama ini kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dari sini saudara kita bisa lihat bagaimana penulis ini menyatakan walaupun apa yang dia harapkan itu belum kelihatan, tetapi dia bisa memiliki kepercayaan atau persekutuan dengan Tuhan melalui apa saudara? Melalui iman. Dia berkata di sini di ayat ke-7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dan ini yang dibilang firman Tuhan adalah iman. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata bahwa iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Kalau kita lanjutkan, yang kedua adalah dengan cara kita berjalan di dalam terang. Makanya kita bisa memiliki persekutuan dengan Tuhan. Ayatnya di mana saudara? Ayatnya di 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Di sini dikatakan, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi ketika kita ini berjalan di dalam dia, maka kita berjalan di dalam terang. Ketika kita berjalan di dalam terang, kita memiliki persekutuan dengan Tuhan. Dan ketika kita memiliki persekutuan dengan Tuhan, otomatis kita memiliki persekutuan dengan sesama. Benar gak saudara? Kenapa? Karena kita dipersatukan oleh darah Kristus, dipersatukan oleh roh Tuhan. Dan yang terakhir saudara, kita akan melihat
di dalam Roma 6 ayat yang ke-8 bahwa kita berjalan di dalam hidup yang baru. Roma 6 ayat yang ke-8 dan ke-9 dikatakan di sini. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Maka karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, Ia tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas Dia. Hal yang menarik bahwa ketika kita ini mengikut Tuhan dan kita memberikan diri kita kepada Tuhan, kita ini mendeklarasikan pemberian diri kita itu dengan apa, saudara? Baptisan. Dan ketika kita dibaptis, maka kita ini mengumumkan bahwa kehidupan kita adalah milik Kristus. Bahwa kita ini bersekutu dengan Dia. Kenapa? Karena hidup kita sudah dikuburkan dan yang hidup adalah dengan kita atau yang menjadi hidup kita adalah Roh Tuhan. Maka itu firman Tuhan berkata, barang siapa berada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Kenapa, saudara? Karena Tuhan yang mengadakan transformasi dalam kehidupan kita. Amin, saudara? Amin. Ya, kita akan tutup firman Tuhan ini dengan doa. Kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini kami bisa merenungkan Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan hati-Mu untuk kami memiliki persekutuan dengan Engkau. Untuk kami berjalan di dalam jalan-Mu ya Tuhan. Untuk kami bisa melihat kemuliaan-Mu karena Engkau yang telah memberikannya kepada kami. Untuk kami bisa melihat Tuhan segala sesuatu yang Engkau telah berikan kepada kami Tuhan. Karena firman-Mu berkata Tuhan, Engkau yang telah memilih kami Tuhan. Dan Engkau yang menjadikan kami Tuhan serupa dan segambar dengan Engkau. Kami berdoa Tuhan pada siang hari ini supaya Engkau yang memberikan Tuhan pewahyuan atas setiap kami Tuhan dari firman-Mu ini. Bahwa Engkaulah yang memiliki Tuhan kehendak untuk bersekutu dengan kami. Karena Engkau yang telah memiliki segala sesuatu dan memilih kami untuk memiliki segala sesuatu Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan karena kami tahu kami bisa berpegang teguh kepada Engkau. Karena Engkau adalah sumber pengharapan kami. Karena firman-Mu berkata Tuhan bahwa firman-Mu adalah ya dan amin. Dan karena janji-Mu yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan supaya Engkau terus meneguhkan perkataan-Mu dalam kehidupan kami. Dan supaya firman-Mu dapat berakar dan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami memuliakan nama-Mu karena Engkau adalah Allah yang hidup, karena Engkau adalah Allah yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.